Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Memilih bersukacita. Renungan oleh Romo Didik Prihartono, Okar. Sahabat Cafe Rohani, siapa yang tidak suka dunia yang damai dan penuh sukacita? Dunia yang penuh rasa persaudaraan dan mengesampingkan rasa individualis. Itulah yang diinginkan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti. Pesan senada terungkap dalam Hari Raya Kabar Sukacita yang kita rayakan. Suatu kabar yang membawa sukacita, kedamaian, dan kegembiraan bagi seluruh umat manusia. Kabar yang berawal dari sapaan malaikat Gabriel kepada Maria menjadi sarana pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh para nabi pada masa lampau. Janji untuk memberi raja damai yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Undangan dari Allah pada Maria menjadi sebuah keputusan yang mengubah dunia yang terluka karena dosa menjadi penuh sukacita. Kegembiraan yang pernah dirasakan di Taman Firdaus dan hilang karena ketidaktaatan manusia bisa dirasakan kembali. Inilah teladan hidup beriman yang ditunjukkan Bunda Maria kepada sekalian umat dari zaman ke zaman. Teladan iman ini nyata dalam hidup sehari-hari. Meski zaman telah berubah dan generasi telah berbeda, tapi kasih Allah tetap nyata dalam hidup orang beriman. Dalam hidup sehari-hari, kita sadar bahwa kita dipanggil untuk bersukacita. Kita pun tahu dari khotbah atau bacaan rohani bahwa Tuhan menjanjikan hidup bahagia. Namun, tidak semua dari kita memilih untuk menjadi gembira. Kita lebih cinta dengan beban hidup dan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita membuat banyak keruwetan yang sebenarnya tidak perlu. Kita tidak seberani Maria yang mengambil keputusan untuk mengubah dunia supaya bersukacita.
Perlu sedikit keberanian untuk kita memilih yang terbaik. Maukah kita seperti Maria, memilih hidup bahagia dan penuh persaudaraan? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.